Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martini SPDI dengan NIM 210012535582. Saya adalah guru PAI di SMA Negeri 3 Wangi-Wangi dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BEP 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kali ini saya akan memperkenalkan video pembelajaran saya yang akan saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 di kelas 11 dengan tema bukti beriman, mensyukuri nikmat, memenuhi janji, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap tersenyum, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita lanjut, ketua kelas siapkan kelasnya. Setelah kelasnya sudah siap, nanti maju di depan ya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya, silakan. Siap, 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Dan maju di depan. Teman-teman, belajar lagi berbagi pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Oke, lanjut ya. Ibu guru absen dulu. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Dengarkan nama ini ya. Iya. Ahmad Mufid. Hadir, Bu. Asrul. Hadir, Bu. Citra Andriati. Hadir, Bu. Nurfiani. Hadir, Bu. Sekarang ibu guru akan cek rapelnya. Tolong berdiri. Sudah rapi ya? Iya. Buktinya lengkap? Oke. Silakan duduk kembali. Coba Lestari maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Coba yang lainnya berdiri.
tentang materi minggu lalu ya? Masih ada yang tahu? Masih. Akan mempelajari surah apa? Ayat? Apa ada yang bisa membacakan ayat tersebut? Coba, Nurpiani silahkan. Yang artinya nanti dibacakan oleh Citra ya. Silahkan. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Oke, jadi itu materi yang kita pelajari minggu lalu tentang surah Al-Imran. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini ya. Yaitu 1. Peserta didik dapat menganalisis iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Yang kedua, itu peserta didik dapat menerapkan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian macam-macam aib serta akibat aib. Itulah tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih lanjut lagi, kita breaking dulu ya. Oke. Coba, ada yang sudah tahu semua ya? Sekarang kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, saya tanya, apa sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, tujuan apa materi kita hari ini yaitu beriman. Beriman itu ada 4 bagian. 1, memenuhi janji. Janji di sini yaitu ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Ada hadis Rasulullah SAW yang artinya dan penuhilah ya Allah. Penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Surah Al-Imran ayat 34.
artinya itu tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata ia berbohong, dan jika berjanji ia ingkari, dan jika dipercaya ia hianati. Apa ada yang tahu ketentuan dari berjanji atau contoh orang munafik? Contoh yang dari Ibu Guru yang apa? Jelaskan tadi. Coba. Apa ada yang tahu? Satu saja. Yang kalian alami dalam sehari-hari. Contohnya, yang bagaimana? Memenuhi janji. Memenuhi janji kalau berjanji misalkan saya mau pinjam bukumu, misalkan Citra dengan Lestari. Citra, saya pinjam pulpenmu, selesai pelajaran agama saya kembalikan lagi. Ternyata si Lestari tadi ini dia ingkar janji. Itu tanda-tandanya orang munafik atau orang yang ingkar janji. Oke, kita lanjut ke ketentuan berjanji. Sebelum mengucapkan janji, ketentuan berjanji itu ada 3. Ada 4. Satu, sebelum mengucapkan janji, pikirkan dahulu dengan matang. Jadi sebelum coba buka internet, dipersilakan. Baca jawabannya ya, silakan carikan internet.
Siapa? Pertanyaannya juga begitu. Ya? Ya. Oke. Apa sudah selesai? Oh, belum. Ya, jadi kita dulu ke kelompok berapa? Kelompok empat ya? Selesaikan dulu. Silakan buka internetnya. Apa kelompok 3 sudah selesai atau belum? Sudah. Kalau ada yang tidak dimengerti bertanya untuk apa soalnya? Untuk gambarnya ya.
Coba perhatiannya, siapkan teman atau kita kelompoknya masing-masing kelompok. Siapa yang akan membawakan atau Memaparkan hasil diskusinya. Nah, semuanya maju di depan ya, satu persatu, satu kelompok maksudnya. Lisan memiliki kekuatan besar baik untuk kebaikan maupun keburukan. Memelihara lisan berarti menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain, menyebarkan fitnah atau berkata yang sia-sia. Hal ini mencerminkan akhlak mulia dan membantu menciptakan lingkungan yang harmonis. 4. Menutup aib orang lain. Menutupi aib orang lain adalah bentuk kasih sayang dan empati. Islam menganjurkan agar kita tidak membuka aib orang lain karena setiap manusia memiliki kekurangan. Dengan menutup aib, kita juga menjaga martabat seseorang dan hubungan sosial. Sebaiknya membuka aib tanpa alasan yang jelas bisa merusak hubungan dan menimbulkan dosa. Itulah materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi sampai di sana saja materi kami. Saya persilakan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Dan persilakan kepada kelompok kedua mengajukan pertanyaan. Sebutkan dua pembagian gaji. Sesuaikan dengan materi kami tentang menutup aib orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan namanya ya. Selamat pembelajaran dari kelompok dua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan berbagi kepada kelompok 2, kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan aib dan mengapa kita harus menutupi aib orang lain? Jadi teman saya akan membacakan jawaban dari kelompok kedua. Coba dengarkan ya, kalau umpamanya ada kelompok lain yang mengutarakan jawabannya dari kelompok 4, boleh ya? Silakan jawab. Dan persilakan Lestari untuk menjawab pertanyaan Silakan dari jawabannya ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya untuk kelompok 2. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan aib dan mengapa kita harus menutup aib orang lain? Aib adalah kekurangan, celah atau hal buruk tentang seseorang yang bersifat pribadi, yang jika diketahui orang lain akan menimbulkan rasa malu dan dampak negatif. Kita harus menutupi aib karena tindakan ini akan menjaga kehormatan diri dan orang lain, menciptakan keharmonisan sosial, serta merupakan wujud kasih sayang dan akhlak mulia yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menutupi aib kita sendiri di dunia dan akhirat. Saya kembalikan kepada masyarakat. Itulah hasil jawaban kami. Saya kembalikan kepada kelompok kedua. Oh, katanya harus dijawab semuanya. Apa yang harus dijelaskan? Itu kan saya mintakan ada apa yang dimaksud dengan aib dan mengapa kita harus menutupi aib orang lain. Berarti ada dua jawaban juga. Iya, oke, terima kasih atas kritikannya.
kekurangan atau cela atau hal buruk tentang seseorang yang bersifat negatif. Dan yang kedua kan, mengapa kita harus menutup aib orang lain? Nah, tadi kamu sudah menjawab, yaitu kita harus menutup aib orang lain karena tindakan ini akan menjaga kehormatan diri dan orang lain, menciptakan keharmonisan sosial, serta merupakan wujud kasih sayang dan akhlak mulia yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menutupi aib kita sendiri di dunia dan akhirat. Itulah jawaban dari kami. Itulah jawaban dari kami. Kita kembalikan kepada kelompok 2. Sudah? Oke. Kesimpulannya dibaca. Sebelum menutup presentasi pada pagi hari ini, teman saya akan membacakan kesimpulan. Saya persilakan Kak Hidayat untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulan pada pagi hari ini adalah menutup aib orang lain adalah perintah dan ajaran moral untuk menjaga kehormatan sesama yang akan membawa balasan kebaikan di dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menciptakan hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Itulah kesimpulan dari kami. Sekian dari presentasi kami, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya persilakan untuk yang berikutnya kelompok 1. Silakan lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya di sini perkenalkan, nama saya Citra Andiati sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nurjani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nurjani sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Teguh Indrawan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Jatnasa sebagai anggota. Baik, saya persilakan kepada Nurjani untuk membacakan materi kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan gambar 2.1 tentang memenuhi janji. Memenuhi janji adalah melakukan sepenuhnya apa yang telah dikomitmenkan sehingga seseorang dapat dipercaya dan memiliki integritas. Contoh memenuhi janji. Contoh memenuhi janji. Setelah sembuh dari sakit, saya berjanji akan lebih rajin beribadah. Kemudian saya mulai menepati janji tersebut dengan meningkatkan kontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang penuh kepercayaan dan kejujuran. Berikan apa sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Apa bisa dapat kalian tangkap? Bisa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, supaya bentuk keimanan kalian itu bisa bertambah lagi. Kalau berjanji harus ditepati ya. Iya, Bu. Menjaga lisannya, jangan asal mengucapkan. Menutup aib temannya, jangan menceritakan keburukan temannya di belakang ya. Iya, Itu namanya ghibah. Ghibah
depan kita masuk ke materi yaitu bab 3. Bab 3 itu tentang menghindari perkelahian belajar, minuman keras, ada narkoba. Nanti minggu depan ini kita akan bahas ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan jangan patah semangat untuk belajar. Tambahkan lagi iman dan takwanya. Yang pertama itu jangan membantah perintah orang tua di rumah. Iya, Bu. Terus yang satu lagi soal apa? Yang tadi kita bahas materi yang tadi itu menjaga lisan, memelihara lisan menutup aib orang lain, mensyukuri nikmat, dan menepati janji. Yang pertama menepati janji itu berjanji kepada Tuhan itu harus ditepati. Apalagi berjanji sama teman. Ya. Mensyukuri nikmat itu bukan hanya mensyukuri banyak ya contohnya ya. Mensyukuri nikmat itu misalkan diberikan kesehatan, diberikan rezeki, terus ya diberikan umur yang panjang, dan satu lagi memelihara lisan. Memelihara lisan itu bukan hanya menjaga lisan untuk berbicara kotor atau menceritakan keburukan teman, tapi juga dalam keluarga. Kalau umpamanya keluarga dapat ada masalah atau apalah musibah, jangan lagi diceritakan ke tetangga atau temannya atau ke keluarga yang lainnya. Yang terakhir itu apa? Menutup aib orang lain. Menutup aib orang lain itu oke, kalau begitu sebelum kita menutup materi kita hari ini, atur dulu, perbaiki tempat posisi dulu seperti kita semua.
siap. 1, 2. Terima kasih, Bu. 3. Oke, dengan ucapan syukur alhamdulillah, Ibu Guru tutup materi kita dan perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.